latih. Nganti saat ini kula dijajah hizib Nasr. Itu karangannya Sayyid Syekh Hasan Asy'ari. Itu hizib paling populer di kalangan santri. Itu saya punya ijazah dari kiai-kiai top, termasuk dari bapak saya. Itu tidak pernah saya baca. Bukan karena saya sombong, saking saya ingin melatih tauhid. Yang ngarang juga sudah tak fatihai. Maaf saya tidak baca ini terpaksa. Karena saya ini ulama, saya harus menjaga 1-2 hal. Perhitungan saya sederhana. Kalau saya sering baca hizib dan kemudian saya hidup. Padahal kabare, buat tenan murah. Dari nak kiai itu jadi dijajal di santet. Kabare nak kiai jajal di gunung-gunung. Kalau kita sering baca hizib, tentu kita berpikir selama ini kita sehat dan apa mergo maca hizib sehingga gunung-gunung gak mandi santet. Tapi itu melukai tauhid. Pertanyaannya adalah, kowe nganti urip saiki rata-rata orang jadi kiai kan umur 30 tahun atau 40 tahun. Berarti ada masa 30 tahun, 40 tahun di mana Anda tanpa hizib itu toh sudah sehat. Berarti kowe ora kena santet, ora kena gunung-gunung krana Allah tak krana hizib itu. Krana Allah kan? Kenapa saiki ketemu tua, bareng kowe di hizib, malah tauhid merusak. Saiki nek selamat dari krana maca apa? Nggih betul. Coba di hizib kan malah keyakinan bahwa saiki selamat. Krana duwe napa? Padahal berpuluh-puluh tahun zaman kita urung duwe hizib ya wis napa? Selamat. Makane mboten kula waca. Lah bareng kula mboten kula waca niki kan kula dikandani iki tuwa, hak kowe ngiyai nyaran ning omah. Kowe maca-maca hizib. Wah ibu saya itu sudah nangis ini kisah nyata. Walhasil buat tenan orang mencari uang, kalau nu rapati rasa-rasanya uang, kalau cara pangeran tuh, kalau nu biasa hubungan dengan pangeran. Walhasil cari uang itu rame-rame susuk, Gus niku wonten dom ngeten-ngeten. Aku lagi ngomong ngeten, ini kisah nyata. Dom iku jupur, tapi ora usah maca bismillah, haram ki maca bismillah, mari dasi gede. Tapi murang ramanti. Lha ibu saya itu nangis kon golek ilmu tuwa. Wong ora apa-apa tani, misale papa wis mati to. Nah ini cerita ya, betapa memang kita ini ada masa-masa tauhid kita ini diuji. Sebab itu misalnya dalihnya orang yang jadi lonte, jadi WTA atau jadi koruptor. Aku nak orang ini ramangan, uang sah jadi lonte, itu kan umur 17 sampai 20 tahun. Berarti ada masa di mana tanpa kelonteannya juga sudah mangan dan juga untuk rezeki. Loh kenapa setelah sekarang lonte jadi profesi mengatakan tanpa ini tidak punya rezeki? Begitu juga apa jadi ustaz, jadi kiai. Kita ini berpuluh-puluh tahun mondok. Ya duwe rezeki ya iso seneng. Tapi sak usai kowe seneng proposal, orang ini ramangan. Lu zaman itu kowe mangan popo, paham ya? Ini melukai tauhid, melukai napa? Makanya saya seneng sama sufi-sufi kayak Nasiruddin Koja, Nasiruddin Afandi itu seneng. Dan agak dialog lucu. Ini tak cerita ini dialog itu orang-orang itu. Manusia itu mesti pintu. Ke manusia itu kok bintune manusia berlanjut sampai mati ya. Kalau cara Quran sewakan al-insan zaluman jauh. Zaluman itu isim mubalaghah, sifat mubalaghah. Zalim itu zalim biasa, nak zaluman banget. Jadi ini. Ghafir itu nyepuro biasa, nak ghafur akeh nyepuran. Syakir itu kok syukur biasa, nak syakur akeh napa syukure. Makanya sifatnya Allah itu banyak syakur, ghafur, rauf, pakai wazan mubalaghah. Wa kanal insanu zaluman wa akeh zalime jaulan wa akeh bin. Ini dari wong sufi ini cerita. Manusia itu saking terbatasnya. Itu zaman janin itu sudah nyoal Tuhan. Kalau bareng ning kandungane mboke, melungker ana ning kandungane mboke iku takok. Ya Allah, ngapain bikin tangan untuk apa ora kene go popo ruangane namung sampean. Ngapain bikin sikil ora mlaku-mlaku. Ya ruangane namung sampean. Dari Nasiruddin apa dia kurang ajar. Lama udah dapat alat kelamin orang musuh. Jadi dia pakai semua fungsi fisik itu disoal karena dalam ruangan apa sempit, digopo. Ya pangeran pasti protes muni kowe ora apa-apa. Wis meneng ae. Ini alamu malah tak lamun. Mungkin meneng ae kowe ora. Nah, kira-kira itu alam akhirat dan alam nanti itu ya gambarannya kayak janggalnya janin pada masa di mana dia dalam kandungan ibu. Sama, kita mungkin sekarang janggal. Kenapa kita miskin? Kita janggal. Kenapa semua hajat kita tidak kesampaian? Tapi Allah lebih tahu. Mungkin kalau kita tidak miskin malah kakian tingkah, kakian pola. Dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga pesannya orang sufi satu, ojo geman takok pangeran. Dia ojo protes, benar kok? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah ora iso ditakoni, ora iso mbok soal. Kenapa begini, kenapa begitu.
Wahum yus'alun. Tapi kalau kita salah, dimintai tanggung, dimintai tanggung. Terus kalau suwon lewat ngaji poso ini, hadis ini kalau gawa king narukan king omah. Kalau mboten mungkin nyilang sofa napa mungkin mesti ra duwe paham. Mesti napa? Mboten duwe tak jamin. Paham ya? Terus ini penting. Jadi ternyata memahami Tuhan itu kadang benar tiang-tiang lucu. Dan itu dicap Rasulullah, aflaha ini saudara. Orang itu mesti bejo. Karena mensifati Tuhan itu benar. Cara mensifati Tuhan apa? Makanya sampai juga nabi mati. Misalnya dia sudah umur 40 luar. Dan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dihilang kita-kita. Mengenai tua, karek totalan. Karek iki. Ya, lalu kayak kudu siap. Itu kalau ulama-ulama dulu tidak bakat mati sudah senang. Karena mereka, ya Allah, saya belum kenal jenengan di dunia saja indahnya kayak gini. Saya bisa makan, harapan itu. Kayak apa kalau ketemu langsung? Aku kan wali. Gue kan demi pengenan si wali. Saya yakin. Gue betina wiridan la ilaha illallah saya ijazahnya mulai mas ayah minal masrik ilau maghrib. Oleh gue gesek di pas untuk jantung bodoh. Wah, kayak piye entek ngamek. Tapi mursidilah bingung bisa aku yakin. Modus bingung ya, demi pengenan tetep apa? Karena takut dihisab. Tapi seorang Arabi dia tenang aja. Ya Rasulullah, yang hisab saya ini siapa? Dia Nabi Allah. Allah sendiri apa nyuruh malaikat aja? Allah sendiri. Wah, baguslah kalau gitu. Semua nang wong. Semua nang wong. Perkara Allah itu akan baik-baik. Selama ini pengalaman saya dengan Allah baik-baik. Malaikat dia putih malah. Khawatir biru, khawatir macam-macam. Allah kan pasti baik-baik. Lha itu rupakan dari kanjeng Nabi kowe nek kepen roh ahli swarga ya delok iku saking mencintai napa. Mana ifati Allah yang baik-baik. Terus walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Wong iman itu anane mau seneng ya. Itu kula nak maca teng Ihya dulu. Imam Ghazali nyontokno barang-barang sepele seputar keseharian kita. Kowe nak seneng cawe doa ayu, iku mau eling ayune to. Nek apa kira eling nak pas set apa nyiting. Lho boten ini saja. Kamu cinta perempuan saja sudah gila, tidak mensifati buruknya. Ada uang mesti head, mesti ngising, mesti ngeden. Tapi kenapa yang kamu sifati pas guyu manis itu? Apa hanya itu sisinya dia? Tangi turu angop, prabowo eling-eling. Loh, kok ini fair? Loh, tapi kenapa kamu dengan Tuhan sekurang ajar itu? Eling musibah, eling bala? Lu kira guyon, mesti tak baptis tenan bener. Bener, kelakuannya dua elek bener. Selama ini kita nggak ngaku susu itu bener. Tapi mahabbah kita ini salah. Kan nak seneng cawe itu. Iban nyifati yang indah-indah saja. Padahal dia jelas-jelas punya sisi negatif. Ya mau orang ngicingin, ngempete macam-macam, kete, angope, kerenge barang malah kok. Nah jadi bojo malah kereng barang, ganti mikirin barang. Tapi kalau kamu seneng, pasti hanya mensifati yang baik-baik. Dan yang kamu kenang nih, ratu barang ini berkorapi. Makanya kalau dikonco kiai ya kurang ajar. Gus kula nak ana wong mulai kepengin wayo, kesenjuk wedok. Nasihatku gampang. Wah aku seneng ra iso lali, kowe gampang. Ini kok pas ngising. Ada lagi kurang ajar. Ya ada kiai rada kurang ajar tapi cocok. Metodene cocok. Lah aku pengen kiai dalil ora iso Gus kula riyen mondok rapati ngalim. Gak dalil-dalilan, pokoknya sing penting wong mari. Lah itu bagaimana mungkin kita mencintai perempuan saja dari sisi-sisi baiknya saja. Kenapa Anda mencintai Tuhan, mengatakan mencintai Tuhan, tapi selalu menyoal yang sana sih? Terus kira jembar nyoal, di masalah nyoal, di musibah. Wah, Gusti kula donga bolak-balik ora mandi. Kamu itu cara mencintai Tuhan itu gimana? Wong wis seneng cawe itu pengin ngekeki, seneng pangeran malah dihalu. Itu seneng model apa? Paham? Jadi Mang Ghazali nyontono sepele-sepele keseharian kita. Lho kowe nek seneng cawe itu pengin ngekeki. Wong seneng pangeran kok malah apa? Aneh-aneh. Kan sampean ora ape wong aneh, paham? Iki tak terang. Jadi itu makanya Imam Ghazali itu luar biasa karena dia bisa mencontohkan cara mencintai Tuhan dengan kesehari. Dan aku sebenarnya akan senang pangeran terus mulangi demi pangeran saya memberi. Mulang kowe entuk apa saja. Tapi untuk swarga kan insyaallah nek ikhlas untuk apa? Paham ya? Jadi ini pentingnya ulama.